Hai, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini saya mau sharing tentang apa sih pentingnya struk pembelian atau nota pembelian ya. Hari ini dapat kiriman dari kawan ya bahwa ingin di-share kegiatannya. Jadi ada pembelian barang dan ini ternyata sering sekali terjadi dan kadang-kadang bikin gemes juga ya maksudnya ya. Ini tidak ada maksud untuk menjatuhkan sebuah label, tapi ini lebih kepada kita sama-sama untuk memperhatikan bagaimana solusinya apabila terjadi kesalahan di dua pihak, antara pembeli dan penjual. Jadi ini ada struk pembelian sebuah makanan ya. Di sini ada apa ini ya? 3 HC ya. Dan ada 3 nasi organik di sini dia katakan. Ada pajak sehingga total pembelian hampir 100.000. Oke. Nah, saat di lokasi, sebaiknya ketika Anda memesan, pastikan apa yang Anda ucapkan terhadap kasir itu tercatat juga seperti kasir mencatat apa yang Anda ucapkan. Jadi kayak misalnya saya order ke kasir bilang mau beli A, B, C, D. Lalu kasir menangkap adalah ya pembeli mau beli A, B, C, D. Jadi apa yang saya katakan terekam 100% oleh si kasir. Itu sudah clear ya ketika dia inputkan. Nah, ketika sudah inputkan, di sini kan keluarlah nota bahwa pembayaran sekian. Pastikan kembali uang yang kamu keluarkan adalah sejumlah kurang bisa sama dengan atau lebih darinya sehingga ada kembalian. Dan pastikan ketika si kasir mengembalikan kembaliannya, itu adalah sejumlah yang tepat juga. Karena sering terjadi ya, ini sering sekali terjadi yang kita alami, terjadi kesalahpahaman. Ya, komunikasi aja bisa salah paham, apalagi ketemu langsung ya. Lalu setelah itu, seringkali kita teralihkan oleh keadaan sekeliling. Ngelihat, aduh tempatnya bagus ya, aduh cozy ya, aduh lightingnya bagus banget, ini segala macam. Aduh mas penjaganya ganteng, mbaknya cantik ya, atau kamu bilang ini ruangannya bersih. Hati-hati, sebaiknya ketika si kasir atau pelayan yang lainnya sedang menyiapkan makanan kamu dan itu kelihatan ya. Kalau kelihatan berarti kamu bisa lihat dong dia ngambilin apa aja, apakah dia ngambil seperti 5 plus 3 HC dan 3 rice organik, itu kamu lihat kan. Kamu bisa melihat segala macam. Setelah itu jangan sampai kamu sibuk dengan diri kamu ya ada beberapa lah orang melakukan demikian yang mungkin sudah yalah itu kan tugas kamu ibarat kata. Tapi ternyata itu juga terkadang merugikan beberapa orang. Kalau memang kamu nggak punya pekerjaan ya dilihatkan, kalau misalkan memang terdistract oleh hal yang lain, setidaknya adalah hal yang membuat kita bisa tahu bahwa pesanan itu benar atau tidak. Karena biasanya setelah pesanan dikasih, biasanya kamu ngecek ulang. Ya, jadi apa yang jumlah pesanan yang kamu order itu bisa kamu perkirakan kamu nanti bawa barang sebanyak apa. Dan setelah itu, kamu begitu barang dikasihkan oleh kasir, ya, ke kamu adalah kamu periksa kembali apakah sesuai dengan nota pembeliannya. Jadi kayak ngecek ulang ya, oh saya beli ini, oh saya beli ini sama ini. Kadang-kadang kita kan niatnya orang Indonesia ya, umumnya rata-rata kan percaya aja ya. Mau di outlet yang resmi atau ya kalangan ke bawah segala macam itu kita tetap ngecek. Karena kalau misalkan kita tidak mengecek percaya apa aja, ya kalau misalnya nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi ketika sampai di rumah, itu ternyata ada kekurangan saat penginputan barang ke dalam plastik ya maksudnya. Kamu bisa bayangkan durasi waktunya ya. Jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya adalah yang jadi kekesalan ya. Kekesalan, satu itu adalah jarak, kedua waktu, ketiga itu adalah perasaan atau emosi ya. Nah, ya karena ini omongannya makan ya pasti bawaannya adalah lapar dan pusing. Nah, hal-hal inilah yang menjadikan emosi tinggi ya. Tapi sekedar apa namanya? Sebelum kamu pergi, sebaiknya itu yang saya bisa kasih tahu. Ini sering terjadi ya. Solusinya adalah simpan bukti pembelian ya. Jangan langsung buang aja nih. Kamu baca baik-baik di struk itu ada apa aja. Ini ada beberapa titik yang saya tutup ya. Kamu punya teleponnya sebenarnya itu saya tutup karena tidak ingin menjatuhkan ya. Lebih kepada kita juga saling
mengecek lah ya. Nah, jadi kamu harus keluar pulsa buat telepon dan mengatakan, saya order ini, tapi tidak ada nasinya. Ya, ibarat kata yang kalau nasi masih mending, kalau ayamnya nggak ada kayaknya parah ya. Kita bilang, oh itu, oh HCT ayam ya, saya nebaknya. Oh bener nih, ternyata ayam. Nah, jadi ketika saat kamu telepon, keluar pulsa buat telepon itu mengatakan, dan petugasnya, ternyata untungnya kan petugasnya punya CCTV ya, dan kawan-kawan dia mengecek kembali. Dan akhirnya, oh dia nanya, kamu tadi order di jam berapa? Kamu bisa kasih di sini jamnya, ya. Oh di tanggal sekarang juga ya, seperti ini. Ini ada beberapa, saya tutup nama dan kawan-kawannya, lebih kepada kita highlight ke sini aja. Oh, terus di sini ada nomor order kita itu adalah 118. Dan itu dibawa pulang ceritanya. Ya entah pakai Gojek, entah apalah segala macam. Ya. Nah, ketika sudah seperti itu dia pasti memberikan solusi lah. Kita enak-enak aja lah ya, pengen asik-asik aja. Nah, ketika dia itu dia pasti nanya alamat rumah dan kawan-kawan. Nah, ini dia ya. Kadang-kadang juga jadi parno ya ketika nanya alamat rumah tuh, takutnya disatronin maling dan kawan-kawan ya. Saya juga, nah perhatikan seperti ini. Ini kalau outletnya resmi. Tapi kalau outletnya nggak resmi, kamu harus datang ke tokonya bolak-balik ya untuk memastikan, Pak tadi barangnya nggak ada loh. Ini saya belum saya unboxing aja. Belum saya buka lo barangnya segala macam. Itu kan cukup sulit juga ya menjelaskan, karena ada beberapa toko yang tidak mau percaya gitu aja. Keluar dari gerbang dia ya buy ya, kayak di bank ya. Silakan hitung uang Anda, keluar dari bank ini bukan menjadi tanggung jawab kami kembali. Nah, itu tuh beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan sepele, tapi ternyata bisa menjadikan kekesalan. Kenapa? Ketika order ini ya nasinya nggak ada, makan ayam doang, berasa kayak di luar negeri ya. Ceritanya wow, hebat banget itu orang ya. Jadi sebaiknya kita juga mengecek. Kadangkala kita pun juga menjadi orang yang begitu percaya padanya ya. Ini yang akhirnya tuh kayak aku percaya kamu, Ejan ya, aku percaya kamu. Nah, ini sebaiknya juga direduksi ya. Karena ketika melihat kayaknya udah bener deh, sebaiknya itu salah ya, kayaknya gitu. Jadi kalau kamu lebih baik buka satu-satu yang mungkin si petugasnya juga, oh ini sudah ada, ini sudah ada. Setidaknya petugas itu sebenarnya sebelum memberikan barang, Mbak ini ordernya, misalnya dia bilang 5 plus 3 HC dan 3 nasi, dia pasti bukakan boxnya, dia kasih tahu. Ketika prosedur itu tidak ditempuh, maka sebenarnya petugasnya juga tidak menjalankan SOP, apalagi di dalam itu ada CCTV, dan itu bisa saja mengakibatkan dia ditegur, dia dapat punishment dan kawan-kawan. Dan biasanya kalau misalnya kita pembeli agak emosian ya, itu bisa dipecat. Ya, itu yang kadang-kadang males banget ya. Padahal pengennya ngasih tahu oke aja. Nah, ketika sudah selesai ada telepon dan kawan-kawan tadi, ya ini ya, pastikan pulsa kamu ada, segala macam, dia akan mencarikan lokasi terdekat. Untungnya kalau outlet resmi kayak gitu, dia yang datengin kita. Dan ternyata dia datang ke rumah kamu dan dia memberikan sebenarnya option ya, sebelum ditelepon tuh dia ngasih option. Ini uangnya mau dikembalikan aja apa mau dikirim barangnya? Ceritanya ya. Jadi si petugas outlet itu kasih option ya. Opsinya kembalikan versi uang, versi apa ya, kembalikan dalam bentuk uang ya, sorry, dalam bentuk uang, atau dikirim barangnya, kirim pesanan yang kurang. Nah, ini opsi kamu lihat gak, nasi cuma 1.300 ya, dikalikan 3 ya. Kamu bisa bayangin 1.500 cuma Rp5.000, kamu nelpon dia di atas 5.000 ya. Kalau ini mah sebenarnya bukan masalah ininya ya. Ya karena orang sudah hektik ya, makan pengennya nasi Indonesia ya maksudnya ya, bukan. Dan lagi mager, udah feeling saya sampai rumah makan bla 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 bla, padahal nasinya nggak ada, ayam doang ya, saus doang ya. Seperti itu. Akhirnya minta, ya kembali lagi ya, kamu mintanya opsi uang atau kirimin pesanan. Kalau di sini ya kamu bisa kira-kira lah kamu pengen uang atau nasi. Nah, ternyata misalkan kawan saya itu adalah opsinya adalah nasi, dia pilih. Datang dong si petugasnya, ya kurang lebih kata dia sih sekitar sejam adalah mungkin lah ya dia prepare atau kemana-kemana. Dan outlet itu kan misalkan di sini jaraknya kita anggap
20 kilometer ya misalnya kan, ya habis dari mana lah. Tapi dia akan mencarikan opsi yang deket outlet ini dekat dengan rumah kamu. Jadi ya ada plus minus lah di sini ya. Nah, ketika dia datang ke rumah kamu, dia berikan adalah kekurangannya yaitu berupa 3 nasi dan sebagai ucapan maafnya dia memberikan 2 pieces ayam goreng lah ya kita bilang yang bagian dada besar. Jadi bentuk kompensasi lah. Jadi dapat hampir 2/5-nya dari si HC di sini ya. Diberikan itu bentuk kompensasinya. Ya sebenarnya kalau dari kawan itu ya udahlah kirim aja nasinya nggak gitu-gitu amat. Dan yang namanya orang Indonesia tadi saya katakan mau makan ayam sebanyak pun ya kalau nggak ada nasi ya pengennya ya nasi gitu loh ceritanya. Nah di situ tuh yang kadang-kadang untungnya kita sebagai konsumen juga harus menjadi orang yang cukup bijaksana. Ini lagi corona, ya nggak juga sih sebenarnya. Ya jangan sampai kita memutus apa ya, orang punya lahan kerja ya. Mungkin dia lupa, dia mungkin ini segala macam. Ada beberapa orang juga yang langsung ya take down aja lah pekerjaannya segala macam. Nah, ini kita juga harus memperhatikan. Sebenarnya juga ini menjadi kedua belah pihak yang sama-sama salah. Yang sebelumnya waktu saya tanya-tanya tuh dia bilang saya sih juga curiga sih tadi, kok kayaknya cuma segini ya. Nah, karena curiga tadi, tapi kan nggak baik juga ya curiga sama orang. Itu tuh yang kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang tidak mau speak up ya, nggak mau ngomong aja gitu loh kalau misalnya ngerasa ada yang dek di hati gitu ya, dengan kemasan yang baik. Agar kekesalan yang 20 kilometer waktu, perasaan, dan aku percaya kamu itu ya hilang gitu. Ada sebaiknya kita juga cross check dengan terhadap kerjaan orang lain. Dengan niatan ya, dengan niatan itu cross check. Karena kita melihat ada keganjalan. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah keganjalan. Jadi kamu ngomong. Dengan ngomong ini sebenarnya kita harapkan kita clear. Dengan clear ini, ya, apa namanya? Dia juga akan improve apa yang menjadi pekerjaan dia dan kita sama-sama ke depannya menjadi lebih baik. Jadi saya harapkan ketika Anda membeli suatu barang atau beberapa barang Anda sedang diskon dan kawan-kawan itu harus cek. Dan kebetulan sih waktu kita selama pemesanan, tolong kamu juga mendengarkan ucapan dari si kasir ya. Mana sih? Ini ya. Jadi itu, ini solusinya. Karena ini sering terjadi ketika ini. Kalau misalnya kita lagi banyak uang sih nggak masalah. Tapi kalau kita sedang keadaan terjepit dan kawan-kawan, maka itu kita kayak dianggap habis jatuh ketimpa tangga juga. Nah, ini dia. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua tentang bukti recording seperti ini. Karena mungkin buat kalian sepele ya, tapi ini pernah terjadi juga di kejadian sebelumnya. Pernah order kain di Bandung dan itu lumayan selisihnya hampir ada 50 meter. Saya nggak tahu kenapa petugasnya bisa miss-nya jauh sekali. Dan dengan dengan pemilik toko itu sampai ribut via telepon. Ya karena posisinya dia jauh ya, luar kota. Mungkin bisa dikatakan di Jakarta atau di Bandung. Dan bisa dibayangkan dong ongkosnya berapa bolak-balik itu. Dan akhirnya mereka kan punya CCTV dan CCTV itu dikirimkan. Kamu tahu dong CCTV durasinya itu mungkin bisa dikatakan bergiga ya. Waktu itu dikirimkan 4 giga, dikirimkan ke WA saya linknya dan saya download. Saya tonton dari menit ke menit. Sumpah ya, kayak kurang kerjaan banget akhirnya. Dan ternyata di situ kecek. Ketika dia mengatakan misalnya ya 100, tiba-tiba dia langsung lompat 151. Dia katakan dari 100 ngitung, tiba-tiba dia lompat ke 151. Nah, disitulah gapnya. Yang di situ yang awal kita belanja tidak begitu curiga, begitu pulang, iseng dong, ngukur, loh kok selisihnya banyak banget. Nah, jadi sekedar sharing, kadang-kadang kemasan pelayanan yang bagus itu tidak mengartikan semua order kita dengan semua ini tuh perfectly. Jadi yang kena korban saya nggak tahu juga ya petugas itu akhirnya dipecat atau gimana, saya nggak mau urusan. Sebenarnya lebih kepada saya penekankan ke pemilik toko, saya nggak mau urusan soal personal ini, tapi saya pingin solusi aja yaitu kembalikan saja sejumlah kain. Dan kebetulan memang saat itu ada trip lagi mau ke sana, jadi ya udahlah disamperin aja lah ibarat kata kita nggak pengen terlalu panjang ya maksudnya.
Di satu sisi saya yang salah juga, mengapa meninggalkan, ya siapa sih yang mau nungguin dia ngukur sampai 200 meter ya, ibarat kata. Nah, itu menjadi tanggung jawab si petugas. Nah, seperti ini juga, ya simple lah ya, cuman hal seperti ini, tapi ternyata menjadi hal yang lain. Di sini tidak ada, saya kembali lagi untuk menjatuhkan ini suatu outlet atau apa, kita lebih baik kepada sama-sama solusinya apa, ya masa iya Rp5.000 menghancurkan hidup orang, lebih kepada bahwa struk pembelian itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga dengan ini kita menjadi lebih care dengan satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan ya hanya sekedar pembeli dan penjual. Itu saja dari saya, dari channel DCU, dan saya ucapkan sampai jumpa lagi di Desi, dan saya ucapkan selamat pagi.